Oke, halo, selamat siang Sobat Detection semua. Kembali lagi sama Free Class Detection. Oke, nah siang hari ini Sobat Detection semua kita akan membahas tentang sibling rivalry gitu ya. Jadi persaingan gitu kan antar saudara. Nah sebenarnya sibling rivalry ini sebenarnya tuh seperti apa sih? Terus bagaimana cara menanggapinya atau bagaimana cara mengatasinya, terus apa aja yang termasuk sebenarnya dalam persaingan persaudaraan ini. Nah tentu saja hari ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber kece yang akan membahas lebih detail lagi terkait tema ini. Kita langsung saja kenalkan, ada Mbak Resi Gustinurega atau biasa dipanggil Mbak Ega. Halo, selamat siang. Oke, siang Mbak Ega, gimana Mbak Ega? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat selalu semoga. kita semua ya. Amin. Amin, makanya semoga Sobat Detection semua juga dalam keadaan sehat seperti itu. Oke, nah Mbak hari ini kita mau membahas tentang perseteruan saudara gitu ya kan, kayak kesannya tuh kan rival gitu kan, perseteruan gitu Iya, ya, padahal mungkin sebenarnya tidak perseteruan yang bagaimana gitu ya gitu. iya, iya, Nah iya. jadi kita membahas bagaimana sih sebenarnya pengertian terkait sibling rivalry ini, terus kayak bagaimana orang tua menanggapi, terus kayak mungkin orang tua nggak tahu kalau ternyata itu atau tindakan-tindakan dari anak itu sudah termasuk sibling rivalry gitu, atau bahkan itu biasa aja tapi orang tua yang over gitu kan menganggap aduh ini anak saya nih sibling rivalry apa gimana kayak gitu. Nah makanya mungkin supaya lebih jelas buat sobat parents detection semuanya, langsung aja kita bahas nih Mbak Ega, silahkan. Oke, aku boleh minta kalian bantu share screen ya. Oke. Nah, nah, seperti yang tadi Ica bahas ya di awal, mungkin banyak juga orang tua atau parents yang bingung menyikapi bagaimana sih sibling rivalry, Ah ribet terus banget sumpah, sibling apakah anak-anak sibling saya ini termasuk ke dalam kategori ini seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai fenomena ini. Yuk, kita next. Ini aku nggak dikasih akses buat next sendiri ya. Ya, boleh di next lagi? Oke. Nah, ini ya. Jadi sibling rivalry ini bisa diartikan sebagai kompetisi antar saudara kandung. Nah ya, jadi saudara kandungnya ini tidak harus selalu sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Ya, bahkan berbeda jenis kelamin itu pun juga sama akan muncul potensi untuk adanya rival tadi. Nah, kompetisi ini tuh isinya apa? Sebenarnya secara core-nya atau akarnya itu muncul dari rasa cemburu. Jadi antar saudara itu ada rasa cemburu, kemudian muncullah rasa iri, kemudian terjadilah persaingan. Nah, persaingan ini bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk ingin perhatian, bisa dalam bentuk ingin punya mainan baru atau rebutan mainan, seperti itu ya kalau di anak-anak. Atau mungkin kalau di remaja lebih kepada iri-irian terkait privilege, misalnya kakakku boleh ini, tapi aku nggak boleh melakukan ini, misalnya begitu. Jadi bisa macam-macam. Nah, tinggal nanti orang tua memperhatikan ini masih di batas oke atau sudah harus butuh pertolongan, begitu. Ya, kita next lagi. Nah, kalau dari berbagai macam penelitian, memang potensi munculnya sibling rivalry ini lebih banyak terjadi kalau usia anak-anak ini terlalu dekat gitu. Jadi jarak usia itu juga menentukan apakah terjadi potensi fenomena tersebut di dalam sebuah keluarga. Jadi misalnya, kalau misalnya usia perbedaannya hanya 1 sampai 3 tahun, itu termasuk yang resiko terjadinya rival tadi, persaingan tadi itu termasuk resiko tinggi.
Begitu. Kemudian 3 sampai 5 tahun itu juga cukup tinggi. Nah, 8 sampai 12 tahun itu biasanya tidak terlalu apa namanya ya, potensi memunculkan adanya perseteruan atau persaingan antar saudara begitu. Nah, jadi ini penting nih, Cak. Orang tua juga apa ya, kalau kita bahas tentang perencanaan memiliki anak, nah ini juga salah satunya harus kita pertimbangkan. Boleh lanjut? Nah, sibling rivalry ini bisa terjadi pada setiap keluarga ya, yang memiliki 2 anak atau lebih. Nah, mungkin banyak juga yang mikir, biasanya kan kalau perseteruan mah terjadinya di anak-anak aja gitu. Padahal enggak. Di berbagai fase perkembangan di dalam satu keluarga itu bisa terjadi juga yang namanya perseteruan antar saudara tadi. Entah itu di fase perkembangan anak, fase perkembangan remaja, atau fase perkembangan dewasa. Nah, biasanya misalnya gini, kalau misalnya di balita, fase balita ya, misalnya anaknya yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 5 tahun, sama-sama masih di balita. Nah, biasanya apa sih pertengkaran yang paling paling sering memicu misalnya? Ingin perhatian gitu, atau anak-anak balita ciri khasnya apa? Mereka selalu tidak mau berbagi mainan. Nah, itu juga bisa memicu eh, perseteruan tadi. Nah, itu kalau di fase perkembangan anak. Nah, kalau di fase perkembangan remaja, misalnya apa nih rivalry-nya? Misalnya tadi privilege atau kesempatan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kakaknya boleh keluar sampai jam 7 malam, tapi adiknya yang beda 2 tahun dari dia hanya boleh jam 5 sore, misal. Nah, itu setiap fase perkembangan itu akan ada ciri khas tersendiri tentang isu-isu apa sih yang akan dijadikan bahan berseteru, begitu. Atau mungkin anak-anaknya begitu sudah ada di fase perkembangan dewasa. Apa lagi nih isunya? Misalnya sama-sama bersaing dalam hal karir, dalam hal kehidupan rumah tangga masing-masing, misalnya begitu. Jadi memang sibling rivalry ini tidak hanya terjadi di anak-anak, tapi juga bisa terjadi di berbagai fase perkembangan selama anak-anak itu masih di bawah naungan orang tua atau masih dalam satu keluarga. Seperti itu. Ya, kita next lagi. Nah, bagaimana caranya mengatasi sibling rivalry? Nah, jadi memang ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meminimalisir, karena memang hal ini adalah sesuatu yang sangat sering terjadi ya sebenarnya begitu. Poin yang pertama yang penting adalah kita sebagai orang tua perlu memahami bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Ya, jadi kata kuncinya adalah unik dan berbeda. Kadang satu anak dengan anak lain, walaupun dilahirkan dari rahim yang sama, mereka bisa saja memiliki sifat yang berbeda. Misal, anak pertama begitu dia dihadapkan oleh suatu masalah, lebih ingin calm down terlebih dahulu, jadi dia ingin tenang sendiri, nggak ingin ditemani. Tapi anak yang nomor 2 misalnya lebih manja. Jadi begitu dia ribut sama kakaknya, dia ingin langsung disamperin, misalnya begitu. Cara calm down-nya dengan cara ditenangkan oleh orang tuanya. Nah, itu kan sudah apa ya? Sudah nyata bahwa anak pertama, anak kedua juga bisa berbeda dalam hal problem solving. Gitu. Itu dari segi problem solving aja ya. Bisa juga misalnya kita tinjau dari segi kemampuan adaptasi atau keterampilan sosial. Bisa saja anak pertama, anak kedua, dan anak selanjutnya itu juga memiliki keterampilan sosial atau keterampilan beradaptasi yang berbeda. Gitu ya. Bisa saja bagi anak yang pertama, dia bisa dengan luas melakukan berbagai hal kegiatan di tempat yang baru, begitu ya. Atau hal-hal baru dia akan coba dengan luas, tapi anak yang kedua belum tentu seperti itu. Nah, itu hanya contoh sedikit ya. Jadi bahwa kita harus paham bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Kemudian yang kedua apa? Nah, berikan perhatian dan waktu yang berkualitas untuk masing-masing anak. Nah, jadi tiap anak ini ibaratnya apa ya? Mereka itu punya hak untuk menerima waktu dari kita. Waktunya ya tidak perlu kalau misalnya orang tuanya dua-duanya bekerja. Nggak bisa nih Mbak, kalau misalnya saya harus selalu mantengin anak-anak, oke, it's okay. Tapi misalnya kita bisa memberikan waktu 15 sampai 30 menit dalam waktu 24 jam kita untuk bisa berbagi waktu dengan si anak-anak tadi nih.
gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Yang penting perhatian dan waktu itu yang berkualitas setiap hari itu adalah wajib dan dibagi ke masing-masing anak. Manfaatnya apa sih? Kenapa harus dibagi? Nah, kenapa? Karena ini adalah untuk meningkatkan rasa aman bagi mereka masing-masing ya. Kemudian juga rasa percaya bahwa mereka itu disayang. Nah, kalau mereka punya rasa itu, jadi mereka juga minim cranky, minim sensitif. Akhirnya kayak kesempatan-kesempatan untuk berseteru tadi juga akhirnya juga menurun. Begitu. Karena ini kan kaitannya dengan persaingan ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, mungkin kalau kita dulu zaman kecil gitu ya, atau mungkin generasi sebelum kita, pasti pernah merasakan di mana ada tagline yang lebih tua harus mengalah. Nah, tapi lately atau semakin ke sini, orang tua ternyata semakin banyak yang sadar bahwa kakak itu tidak harus mengalah, begitu ya. Jadi kalau memang misalnya terjadi perseteruan nih, perebutan mainan, adik ingin mainan yang itu. Tidak serta-merta orang tua harus meminta kakak untuk memberikan mainan tersebut ke adik. Tidak. Tipsnya bagaimana? Kita bisa tanya, kakak mau nggak bagi ke adik mainannya? Nah, kalau misalnya kata kakak, enggak, aku nggak mau bagi, misalnya gitu. Kalau gitu kita kasih kesempatan buat kakak, oke, kalau misalnya sudah selesai mainnya, nanti boleh ya kasih ke adik. Itu kalau adiknya misalnya belum bisa ngomong lancar. Tapi kalau misalnya adiknya sudah bisa ngomong lancar, kita bisa ajarkan ke adik. Bilang ke kakak, kalau misalnya udah selesai, kakak aku boleh pinjam ya? Nah begitu. Jadi dengan adanya mengajarkan value seperti itu, akhirnya adik juga tidak belajar, tidak terbiasa untuk selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Kakak juga belajar untuk, oh ternyata memang kita tuh harus berbagi ya. Tapi aku juga boleh kalau lagi pengen pakai ini, nggak masalah ya kalau nggak bagi ke adik. Tapi kalau aku udah selesai, aku baiknya kasih ke adik ya. Misalnya gitu. Jadi win-win solution. Si adik jadi tidak jadi tukang yang harus selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Si kakak juga jadi kakak yang sadar kalau dia boleh pakai, tapi dia juga sadar kalau dia harus berbagi ke adiknya. Begitu. Nah, manfaatnya apa sih kalau eh, kita tidak selalu memaksakan anak-anak untuk mengalah, terutama kakak-kakak ya, maksudnya memaksa, memaksa. Itu tadi manfaat baiknya. Nah, kalau misalnya dampak buruknya apa? Self esteem yang rendah atau harga diri. Jadi kalau misalnya dia terbiasa dari kecil kita maksa untuk mengalah, ya dia merasa tidak punya daya untuk fight. Untuk fight ini bukan bukan harus dalam hal bertengkar ya, tapi dia mengusahakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, asertif. Dia bisa menyampaikan kalau dia tidak ingin, dia bisa menyampaikan kalau dia ingin. Nah, inilah yang harusnya kita pupuk dari dini. Salah satunya dengan tadi tidak memaksa kakak untuk mengalah. Nah, yang terakhir nih ya, yang keempat dan yang paling utama sebenarnya adalah jadilah panutan. Nah, ini untuk siapa nih? Ini untuk orang tuanya. Bagaimana caranya? Kalau kita korelasikan dengan perseteruan tadi atau sibling rivalry tadi, bagaimana orang tua bisa menjadi panutan? Salah satu contoh konkretnya adalah bagaimana orang tua mengelola konflik. Gitu ya. Anak-anak terbiasa misalnya melihat orang tua yang saling menghormati, begitu. Kemudian tidak terjadi keributan di rumah, tidak ada agresivitas, kemudian tidak ada yang namanya saling memaksa untuk meminta maaf, begitu ya di depan anak. Kamu harus minta maaf, misalnya begitu. Atau misalnya kakak yang salah, kakak dipaksa harus saat itu juga minta maaf. Begitupun sebaliknya. Jadi panutan ini luas ya, tapi memang yang paling di-highlight adalah peran orang tua. Bagaimana utamanya adalah bagaimana orang tua mengelola konflik di depan anak utamanya dan di rumah. Itulah yang akhirnya akan eh, ditiru anak atau diimitasi oleh anak begitu mereka bersikap atau harus berseteru dengan sesama saudaranya. Begitu. Ya, kita lanjut nih. Nah, kalau tadi kita bahas
sibling rivalry yang secara general ya, artinya eh, kakak sama adiknya udah kelihatan gitu ya. Nah, tapi ini juga lately ya, juga jadi bahasan orang tua muda, di mana mereka punya anak yang usianya sama di dalam kandungannya itu eh, mepet, atau tadi yang sempat kita bahas hanya 1 sampai 3 tahun, artinya si kakak ini juga masih batita atau balita. Nah, ini akan jadi tantangan tersendiri. Yang pertama adalah mendorong anak, yang pertama ya, untuk memiliki teman-teman sebelum adiknya lahir. Nah, ini kalau saya sempat ditanya sama beberapa orang tua juga, akhirnya saya menyarankan orang tua untuk memberikan anak-anaknya kegiatan sebelum adiknya lahir. Jadi dia sudah mulai terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang tidak monoton. Dengan begitu, keuntungannya banyak. Yang pertama, stimulasinya tetap jalan dengan optimal, sekalipun nanti mamanya harus mengurus newborn. Yang kedua, dia jadi tidak terlalu fokus untuk kenapa sih mamaku dengan adikku terus gitu. Karena dia juga dikasih dengan kegiatan yang bermanfaat dan juga punya teman-teman. Jadi happy. Setiap hari dia happy, good mood. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan rasa menghormati terhadap barang anak. Dalam hal ini kakak ya. Barang anak yang dianggap berharga. Jadi jangan sementang dia kakak, adiknya baru lahir, kemudian adiknya ingin pegang, kemudian kakaknya harus kita paksa, pinjemin dong ke adiknya gitu. No. Jadi kita harus juga menghargai barang yang dianggap berharga oleh si kakak. Bagaimana caranya? Ya misalnya dia belum mau minjemin, oke. Kalau belum mau minjemin, kenapa nggak mau minjemin? Misalnya dia bilang, aku soalnya suka dengan mainan ini, gitu. Dia bilang, oh ya udah kalau misalnya suka sama mainannya ini, nanti kalau udah nggak dipakai, boleh ya adik pegang ya, gitu. Tapi sebentar aja ya, gitu kata dia. 1 menit aja misalnya. Oke, 1 menit ya, gitu. Jadi kita harus menghargai barang kesukaan, barang kesayangan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat anak yang lebih tua tetap merasa penting dalam keluarga. Bagaimana caranya? Bisa loh dengan cara kakak, yuk kita pergi beli pampersnya adik, gitu. Atau kakak adik mau mandi nih, mau nggak bantuin siapin barang-barangnya adik? Kan biasanya suka ya kalau balita-balita gitu di apa namanya diajakin untuk berperan. Itu mereka senang. Nah, dengan begitu mereka akhirnya merasa penting, merasa dihargai, merasa aku kakak, aku akan jaga adikku, aku kakak, aku bisa bantu mamaku untuk jagain adikku. Nah, gitu-gitu. Jadi bangun self esteem mereka juga gitu. Kemudian menunjukkan empati, rasa sayang. Nah, ini bisa sebenarnya kita mulai sejak adik masih dalam perut. Jadi kita jelaskan, adik-adik dalam perut, misalnya begitu. Nanti disayang ya dan lain-lain gitu. Nah, itu silakan dijelaskan seperti apa narasinya. Yang penting adalah harus dibangun rasa empatinya si kakak gitu ya utamanya. Karena ini kita bahas persiapan anak baru lahir ya. Kemudian tetap seperti yang tadi secara general meluangkan waktu bersama anak itu adalah wajib hukumnya. Ya, jadi tidak ada rasa cemburu, rasa benci, kenapa ada adik dan lebih disayang, kenapa dia selalu digendong, kenapa dia harus selalu diurus dan lain-lain. Jadi tetap harus dirutinkan waktu bersama anak yang sudah ada sebelumnya atau kakak-kakaknya, gitu ya. Dan yang terakhir, ini tetap juga jadilah orang tua panutan, seperti yang kita bahas tadi di awal sebelum ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang sama-sama kita pahami ya, persepsinya harus apa namanya kita samakan bahwa sebenarnya sibling rivalry ini adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam sebuah keluarga gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar terjadi terutama bagi anak-anak yang tadi usianya memang tidak terlalu jauh. Karena artinya fase perkembangan mereka pun berada di titik yang sama. Jadi memang kebutuhan mereka pun pasti serupa. Begitu. Tapi kita juga harus ingat nih,
Kalau sibling rivalry ini tidak diatasi dengan baik, maka juga dapat meningkatkan resiko depresi, kecemasan, dan bahkan kemarahan pada saat dewasa. Ada perasaan yang sampai dewasa, dari kecil mamaku lebih sayang sama adikku. Itu saya juga dapat beberapa klien yang seperti ini. Jadi dampak masa kecil sibling rivalry ini akhirnya terbawa sampai dewasa seperti itu. Bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau sibling rivalry ini tidak terakomodir atau tidak diatasi dengan baik seperti tips-tips yang sebelum ini, maka anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi anak-anak yang kurang memiliki regulasi emosi yang baik. Jadi tidak stabil secara emosional. Begitu. Selanjutnya. Nah, sebelumnya. Nah, ini akan menjadi warning ya untuk setiap orang tua. Kapan sih Mbak atau Bu, saya harus warning atau merasa khawatir dengan perseteruan anak-anak saya? Nah, ini. Jadi kalau sudah kita observasi dan terjadi sesuatu yang berlebihan ya, dalam hal ini misalnya melibatkan perilaku agresif, seperti berteriak terus-menerus, atau melempar barang, menyakiti secara fisik, atau menghina secara verbal ya, kata-kata kasar dan lain-lain begitu ya, dan itu terjadi setiap hari, maka orang tua juga harus jeli dan sadar bahwa mungkin anak-anak ini sudah harus dibawa untuk ke psikolog begitu. Jadi orang tua di satu sisi harus menyadari bahwa ini adalah hal yang wajar terjadi dan berusaha untuk mengatasinya dengan baik. Di sisi lain, orang tua juga harus terus mengobservasi apakah anak-anak ini berseteru dalam koridor atau batasan yang wajar. Begitu ya, salah satunya adalah tidak ada perilaku yang melibatkan agresivitas. Begitu. Oke? Oke, sudah selesai. Terima kasih. Mbak Ega, pemaparannya sudah jelas sekali ya Sobat Parents Detection semuanya. Nah, tapi Mbak, ini tuh ada pertanyaan ya dari yang tadi dijelaskan gitu kan. Jadi sebenarnya fenomena ini atau perselisihan antar saudara ini kan bisa terjadi di anak yang saudara atau anak-anak yang usianya terpaut cukup dekat ya jaraknya. 1 sampai 3 tahun gitu jaraknya. Nah, ngomongin jarak yang dekat ini, terus tadi juga disampaikan mungkin perhatiannya dibagi atau seperti apa. Nah, kalau misalkan nih Mbak Ega, anak pertama misalkan gitu kan usianya 1 tahun gitu, atau katakanlah 2 tahun ya, sedangkan mamsnya tuh sudah punya bayi lagi gitu. Nah, kadang kalau misalnya mungkin kan secara tidak sadar gitu ya, yang namanya ibu-ibu baru punya bayi, pasti kan dengan kehektikan bayi baru apa segala macam, akhirnya kan kakaknya tidak terperhatikan gitu. Atau sebenarnya mungkin itu bukan mau orang tua tuh ya maunya juga sama-sama bagi, cuman kan namanya bayi kan pasti butuh lebih ekstra ya gitu. Jadi akhirnya tidak sadar kakaknya mungkin perhatiannya agak tertunda gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang kasus yang seperti ini, terus itu gimana Mbak Ega untuk para moms gitu kan, atau para ayah atau para orang tua untuk menyikapi perselisihan atau supaya si kakak ini tidak merasa adanya kasih sayangnya diambil gitu, atau tidak terjadi sibling rivalry itu gitu. Itu gimana Mbak? Oke, nah bagus nih pertanyaannya. Nah, disinilah pentingnya support system. Ya, jadi betul memang namanya ibu baru lahir atau moms baru melahirkan itu kan pasti, satu, dia masih recovery secara fisik, dua, dia juga masih recovery secara psikologis, masih adaptasi. Ketiga, dia punya kewajiban untuk bisa mengurus newborn ini. Keempat, dia juga masih harus mengurus kakak. Nah, gitu ya. betul. Itu kan ribet banget ya.
Betul, apalagi Nah, mungkin buat yang nggak pakai nenek, asisten gitu ya. betul, betul. Nah, kalau gitu, pasti kan dia akan, misal dia tinggal berdua aja nih sama suaminya, gitu ya. Nah, itu harus bisa kerjasama. Hmm. Misal suaminya support system ya, siapapun yang tinggal bersama dia. Misal nggak harus sama suami, tapi ada yang tinggal bersama dia. Maka harus bisa memberikan waktu 15 menit, misalnya dititip sebentar si adik pas bobo ya, si adik bayi pas bobo, temenin kakak main Lego misalnya, Hmm. 15 menit, atau kakak pas adiknya bobo lagi nonton TV, ya udah nggak apa-apa, duduk aja temenin dia nonton TV. Oh itu nonton apa? Itu oh lagi lari-lari ya misalnya gitu. Ya kita apa ya? eh Tetap berusaha hadir di sela-sela waktu yang bisa kita berikan ke kakak begitu. Nah, itulah perannya support system tadi. Bisa saling backup, bisa saling bantu. Hmm. Di saat adik bobo misalnya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, nah biasanya tuh kan kalau orang tua ngomong aja kan gampang kan, kalau misalnya tidur kan masih harus nyuci, harus apa gitu. Oh iya, Terus bagus gimana Ica. gitu? Bisa juga gini. Misalnya abis dari adiknya bobo, ibunya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau gitu kerjakan bersama kakak. Yang tadi, yang Hmm. kita memberikan peran bahwa dia tuh penting loh, gitu. Jadi kita ajakin aja dia, misalnya kita harus nyuci. Kan nyuci yuk, misalnya kan anak-anak tuh suka main air ya. Kalau dia, kalau kita ngajaknya cuci pakai pakai tangan nih, cuci manual, dia happy banget. Tapi kalau misalnya nyucinya pakai mesin cuci, misalnya ajakin aja dia masukin baju ke mesin cuci, terus Hmm. pencet-pencet gitu. Pokoknya Oh, apapun, apapun yang bisa kita selipkan waktu untuk si kakak, silakan berikan. oke, berarti Kalau misalnya apa tuh? memang kuncinya adalah setidaknya pastikan tetap bisa memberikan waktu sekedar 10 menit atau 15 menit gitu ya untuk memperhatikan Betul. kakak gitu. Kalau misalkan memang tidak bisa menemani main, mungkin diajak berkegiatan gitu kan, Iya, kegiatan rumah benar. yang mungkin sobat parent protection yang masih bisa dibantu oleh anak. Jangan misalkan Betul. mau ngapain gitu terus kan kemarin dapat saran harus ngajak anak gitu, tapi nanti kalau misalkan itu adalah kegiatan yang sebenarnya mungkin belum tepat untuk bisa mengajak anak, terus anak malah jadi bikin kacau, nanti malah makin emosi gitu. Jadi Benar. malah Nah, berantakan, udah sana-sana malah jadi ribet semuanya sobat detection tuh. Jadi mungkin aku kasih kegiatannya juga tambahan satu dipilih ya. ya. Mm-mm. Jadi selain ini karena memang kaitannya tadi kita sempat mention bahwa anaknya baru lahir nih, ya kan? Terus harus kasih perhatian ke kakak gitu. Nah, jangan lupa juga, Cak, sebelum kasih perhatian ke kakak, mamanya juga harus sehat dulu, Hmm. sehat mental. Artinya mamanya juga harus cukup istirahat. Dengan begitu akan minim untuk tadi, Cak, ngoceh-ngoceh atau tadi gampang marah sendiri. Gitu. Betul. Jadilah panutan tadi. Oke. Nah, makanya berarti itu ya pentingnya poin support system tadi, bahwa kita harus bisa memahamkan orang-orang yang mungkin satu rumah gitu kan, yang ada Benar. yang tinggal bersama kayak gitu. Kalau misalnya mungkin ada eyang, mbak, adik, siapa segala macam, mungkin bisa ikut melibatkan mereka untuk membantu seperti itu ya, Mbak Ega. Nah, Betul. kemudian Mbak, tadi tuh kan juga dijelaskan bahwa sebenarnya sibling rivalry ini tuh bisa terjadi di setiap jenjang, nggak cuman di anak-anak aja. Jadi yang namanya Betul. perselisihan saudara mungkin juga bisa terjadi ketika sudah dewasa seperti itu, atau remaja atau segala macam. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi ya Mbak, maksudnya akhirnya terbawa sampai dewasa, itu terus bagaimana sih untuk mengatasinya? Oke. Nah, ini tentu saja kalau sudah terlanjur dibawa sampai dewasa gitu ya, yang paling utama bisa kita lakukan adalah quality time sama. Hmm.
Jadi kalau misalnya kita lebih banyak menghabiskan waktu sama-sama, entah itu ngobrol dan lain-lain, itu biasanya akan lebih bisa saling paham satu sama lain. Nah, peran orang tua di sini juga penting nih, Cak. Kita harus melakukan apa ya, peran-peran preventif atau kalau sekiranya dari kecil sudah kelihatan jiwa-jiwa kompetitifnya nih anak-anak kita gitu ya, kita sudah harus sadar sebagai orang tua memberikan value-value atau pemahaman-pemahaman bagaimana caranya mereka mengelola apa ya, sense of kompetisinya tadi itu terkelola dengan baik sehingga itu tidak kejadian sampai dewasa. Misal sudah baru tersadar pas sudah dewasa nih, Cak. Banyak ya yang kayak gitu ya. Begitu udah dewasa, oh baru sadar, oh ternyata aku sama saudaraku sibling rivalry nih sebenarnya gitu. Kalau gitu, kalau sudah sama-sama dewasa dan sadar memang sedang mengalami itu, saling mendekatkan diri. Kalau memang orang tua tidak sadar itu terjadi. Tapi kalau memang ternyata orang tua tersadar itu terjadi, walaupun anaknya sudah pada remaja, kalau gitu quality time adalah jalan ninja. Ya, jadi quality time yang dilakukan secara rutin gitu ya, itu akan sama-sama meluruhkan rasa-rasa negatif, kemudian memunculkan rasa suportif satu sama lain begitu. Itu tips dari aku. Oke, nah eh, tadi berarti jalan ninjanya adalah quality time gitu ya Mbak. Nah, Iya, betul. cuman gini, kadang tuh kan orang tua gitu kan, apalagi untuk yang anaknya remaja gitu kan, sudah mulai mengeluhkan bahwa anak-anaknya itu kan nggak mau nih kalau misalnya diajak quality time bareng orang tua gitu kan. Jangankan quality time bareng orang tua gitu, kalau misalnya ditanyain aja tuh jawabnya cuma gitu kan, ya gitu gitu kan, ya udah makan Ya, gitu, gitu. Terus kayak baru ini langsung masuk kamar, apa kalau ditanyain apa sih kayak gitu. Nah, jadi kan PR-nya lebih banyak ya Mbak gitu kan, ya. supaya mengatasi itu harus quality time tapi juga harus menyiasati itu. Nah, terus untuk cara menyiasatinya seperti apa? Oke, sebelum masuk ke quality time, kalau memang susah banget ya seperti yang Isa bilang tadi, anak remaja seringnya misalnya yang di kamar atau kalau ngerespon cuma gitu ya, Ca ya. Nah, bisa juga dengan menyamakan frekuensi dulu, Ca. Kita lihat anak kita sukanya apa atau fenomena apa yang sedang ramai di kalangan remaja masa kini misalnya. Nah, kalau kita menyamakan frekuensi, kemudian kita masuk ke sana, ya berhasil, otomatis anak-anak akan menjadi mau dekat nih, mau dengar kata-kata orang tua. Karena dia akhirnya merasa, oh ternyata orang tuaku juga paham ya apa yang aku senangi gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kedekatan emosional dengan orang tua terbangun ya, rasa aman terbangun, rasa percaya dengan orang tua terbangun melalui tadi ya penyamaan frekuensi, baru setelahnya kita mulai apa ya, semacam mediasi lah ya antara kakak dan adik ini supaya tidak terjadi perseteruan jangka panjang gitu. Oke, terima kasih Mbak. Nah, oke, terus berarti sudah terjawab ya. Berarti emang harus satu-satu gitu. Orang tua memang harus telaten sekali gitu kan. Jadi kayak harus mengetahui dulu apa sih yang lagi disukai oleh anaknya gitu kan. Ya, Kemudian barulah dari situ kita mulai quality time gitu ya untuk memasukkan nilai-nilai yang mau kita berikan gitu kan untuk anak terkait permasalahannya itu. Maksudnya terkait permasalahan perselisihan antar saudara ini. Nah, kemudian Mbak, kalau misalkan gitu kan, pasti kan berarti kalau buat sobat parent semua, supaya itu tidak terbawa sampai dewasa, kita harus mulai menerapkan sejak dini kan, gimana sih sebenarnya atau mengajarkan keterampilan apa sih yang harus dipunya anak supaya tidak terjadi gitu kan fenomena si sibling rivalry ini. Nah, menurut Mbak Ega, keterampilan apa aja sih yang memang harus mulai diajarkan parents kepada anaknya untuk menyiasati hal ini di kemudian hari? oke. Nah, sebenarnya keterampilan-keterampilan itu bisa terbentuk secara otomatis kalau misalnya tips-tips tadi yang di atas itu dijalani oleh orang tua dengan apa ya, konsisten begitu. Misalnya tadi kita sempat mention soal kakak tidak boleh kita paksa untuk mengalah. Nah, dari mana sih? Maksudnya
memang keterampilan apa yang akan tercipta dari itu? Keterampilan asertif. Ya, dengan dia tidak selalu kita paksa mengalah, dia jadi bisa menyampaikan, aku nggak suka kalau kamu kayak gitu sama aku, gitu misalnya. Sampai dewasa, dia akan bisa menyampaikan itu dengan baik. Gitu salah satunya. Keterampilan asertif tadi. Ya, keterampilan untuk menyampaikan apakah dia suka atau tidak. Dengan begitu dia bisa menyampaikan dengan baik. Misalnya adanya rese banget gangguin dia misalnya gitu. Karena dia asertifnya sudah baik, dia nggak pakai nimpukin barang-barang nih, ibaratnya aku ngambil barang aja ya. Nggak pakai nimpuk barang ibaratnya gitu. Dia tinggal bilang aja, kamu nggak boleh gitu dong, aku kan lagi main. Kan dia asertif tuh, dia bisa ngejelasin dengan baik. Jadi dengan kita tadi menerapkan tips-tips di atas, akhirnya keterampilan komunikasinya harus terasah juga dengan baik. Dari situ juga berangkat kemampuan asertivitas, dia menyampaikan suka atau tidak suka, menjadi lebih lancar. Begitu, kemudian juga kemampuan adaptasi dan lain-lain itu sebenarnya nanti akan mengikuti. Terutama empati. Empati tadi sudah sempat kita singgung juga. Salah satu tipsnya, kita bangun empati anak. Dengan begitu keterampilan empati dia pun akan meningkat. Begitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada kayak keterampilan khusus yang memang harus diajarkan khusus gitu ya, atau misalnya mau harus ngajar ini nih. Tapi kalau misalkan parents tadi sudah bisa mengikuti tips-tips yang tadi sudah dijelaskan, otomatis keterampilan tersebut mau tidak mau pasti akan terbentuk dengan sendirinya, seperti itu ya, Mbak. Betul. Oke, berarti sudah detail banget nih Sobat Parent semua untuk sarannya gitu kan. Terus tadi juga sudah dijelaskan keterampilan apa sih yang bisa mulai ditanamkan sejak dini gitu kan, tips-tipsnya seperti apa, terus kemudian bagaimana sih cara mengatasinya kalau misalkan fenomena tersebut tuh sudah terjadi gitu, atau bahkan terbawa sampai dewasa seperti itu. Nah, berarti sekarang kita balik lagi nih Sobat Parents Detection, coba yuk kita lihat lagi gitu kan, mungkin ke anak-anak Sobat Parents semua atau keluarga di rumah itu, apakah fenomena tersebut benar sudah terjadi di keluarga atau sudah ada tanda-tandanya gitu, atau memang masih aman nih Sobat Detection semuanya. Nah, Mbak Ega, sebelum kita tutup gitu kan acara pada siang hari ini atau kelas kita pada siang hari ini, mungkin ada saran gitu terakhir, kesimpulan gitu kan terakhir, atau mungkin untuk menutup gitu untuk Sobat Parent semua. Iya, yang namanya sibling rivalry ini adalah sesuatu yang wajar ya, terjadi di dalam setiap keluarga. Satu hal yang utama paling harus dipahami oleh kita semua adalah bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Nah, berangkat dari situ, kita sebenarnya sudah bisa punya modal utama untuk bisa memanage mereka dengan baik. Bagaimana memanage si kakak, bagaimana memanage si adik dengan cara yang tepat sehingga bisa meminimalisir yang tadi perseteruan. Kemudian selama anak-anak bertumbuh dan berkembang, jangan lupa untuk selalu observasi apakah ini masih di taraf wajar atau tidak. Gitu ya, kalau sudah tidak wajar jangan malu untuk konsultasi ke psikolog. Gitu ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Ega. Nah, itu yang ditunggu-tunggu gitu kan, kalimat terakhir gitu kan, jangan lupa konsultasi ke psikolog gitu. Iya, Nah, betul. buat Sobat Parent sekalian, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan atau mungkin mau langsung berkonsultasi, bisa langsung saja kontak Detection di IG Detection di @detection.yogya ataupun ke nomor teleponnya Detection atau nomor telepon di IONS International Education. Kalau misalkan bingung mau nanya kemana, bisa langsung saja buka di webnya di www.ions.co.id gitu. Nah, nanti untuk kontaknya sudah ada di situ semua. Nah, terima kasih sekali lagi Mbak Ega sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini untuk kita berbagi terkait persaingan kakak adik gitu kan, yang mungkin sebenarnya nggak akan lepas ya gitu kan, selama kita punya saudara pasti tetap ada persaingan. Cuman persaingan itu bisa menjadi sehat atau tidak, bagaimana cara kita
menyikapinya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ega. Kemudian terima kasih buat Sobat Parents Detection semua juga yang sudah bergabung atau sudah menonton kelas kita pada siang hari ini. Gitu. Selamat siang. Semoga semua Sobat Parents tetap sehat, tuh kan? Karena cuacanya juga masih tidak menentu. Semoga sehat semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We